Dennis Karista melakukan pengakuan dosa, saya salut banget. Karena dia menyadari kesalahannya. Tapi endingnya sekarang ini sudah salah jalur. Dia melakukan dosa, tapi pada akhirnya dia menambah dosa lagi. Harusnya ketika sudah melakukan pengakuan dosa, seseorang itu menyadari kesalahannya dan berbuat semakin baik. Tapi yang kita lihat Dennis Karista ini tidak seperti itu. Dia melakukan pengakuan dosa, tapi kemudian dia menambah dosa-dosa lagi dengan membenci orang-orang yang di sekitaran keluarga Ade dan RD ya. Makanya di sini kayak Luna Maya kesangkut, kayak Dennis Sumargo kesangkut, kayak Uya Kuya juga ikut disangkutkan. Nah, haruskah orang-orang di sekitar ini juga merasakan imbas dari apa kekecewaan dia terhadap RD? Nah, sepertinya nggak masuk akal juga loh ya. Karena gini teman-teman, seseorang yang sudah mengambil sebuah keputusan, harusnya dia juga harus berani menanggung resikonya yang akan terjadi. Ini sudah dewasa, juga cerdas, pinter orangnya. Tentunya orang pinter ini pasti sudah menyadari ketika dia mengambil sebuah pilihan hidup yang seperti itu, harusnya dia juga mau menanggung resikonya. Tapi di sini kayaknya enggak. Dennis gak mau menanggung resikonya. Dia selalu menyalahkan orang di sekitarnya yang dirasa ada kaitannya dengan RD. Nah, tentunya hal itu ya membuat kita tanda tanya, Dennis ini maunya apa? Apakah ini hanya untuk demi konten, demi cuan, sehingga masalahnya dipanjang-panjangin? Nah, mari kita ungkap di sini teman-teman tentang Dennis Karista. Apa yang dilakukan secara kasat mata ya, secara logika memang sudah di luar jalur. Apakah hal itu nanti akan berimbas pada kehidupannya? Apakah dia akan mendapatkan karma atas perbuatannya tersebut? Mari kita gali-gali di sini melalui nasib Dennis Karista di tahun 2023. Nasib Dennis Karista di tahun 2023 tentang pekerjaannya. Dennis Karista tentang pekerjaannya di tahun 2023 seperti apakah? Ada simbol raja bawa pedang, sebuah kondisi yang kurang bagus. Ada dunia yang artinya akhir dari sebuah permasalahan. Ada simbol kekecewaan. Jadi untuk karirnya ini kurang bagus di tahun 2023. Ada sakit hati, pedang 10 yang bisa diartikan karir di dunia entertain menghadapi kondisi-kondisi yang sangat-sangat kurang bagus. Efek dari pengungkapan aib dari RD, mungkin juga dari perseteruannya dengan orang-orang artis-artis senior ya. Selanjutnya, bagaimanakah karir Dennis Karista? Ada proteksi diri. Jadi segala sesuatu apa yang dilakukan pasti ada buah yang akan dipanen. Dennis Karista ini sudah berseteru dengan beberapa artis terkait dengan masalah-masalahnya, dengan Dewi Persik, kemudian dengan Uya Kuya saat ini, dengan Luna Maya, dengan Shelin, terus dengan Dennis Sumargo. Nah, tentunya hal itu membuat orang-orang akan memproteksi diri pada Dennis. Nah, ketika orang-orang artis senior sudah memproteksi diri, itu bisa membuat karir Dennis menghadapi semacam kehancuran di dunia entertain. Bisa jadi orang ogah untuk mengundang Dennis di podcastnya, atau ogah untuk mengundang di acara-acara lainnya dan lain sebagainya. Karena di sini ada simbol raja bawa pedang, ada 10 pedang, ada kekecewaan, ada dunia yang sudah berubah atau karir yang sudah berubah, titik balik karir, juga ada proteksi diri. Nah, disinilah bisa dikatakan apa yang dia tanam itu yang akan dia tuai.
Nah, ketika Dennis ini tidak introspeksi diri, tentunya hal ini bisa kejadian di dalam karirnya. Tapi kalau dia mau introspeksi diri, menyadari kesalahannya, menyadari kekeliruannya, dan lain sebagainya, semoga saja hal buruk tidak terjadi kepadanya di dunia karirnya di entertain ya. Selanjutnya, untuk hal asmara Dennis. Dennis ini suka buka-buka aib. Pastinya orang yang akan mendekati dia akan pikir-pikir panjang. Logikanya seperti itu. Takut nanti kalau aibnya dibongkar-bongkar. Takut kalau ada sesuatu hal di belakang hari. Nah, apakah itu juga akan berimbas di asmaranya? Untuk Dennis, asmara di tahun 2023. Asmara. Ada hubungan di sini, mengawali sebuah hubungan atau awal dari sebuah pertemanan asmaranya. Tapi di sini mendengarkan suara hati. Selanjutnya, orang dari masa lalu, kayaknya teman lama Dennis ya, atau Dennis sudah berkenalan lama dengan orang ini. Di sini ada balance yang artinya hubungan yang pada akhirnya ya biasa-biasa saja. Kemudian ada simbol rilis, hubungan yang terputus atau hubungan yang tidak berlanjut, hanya sekedar pertemanan saja. Jadi seperti ini ya teman, untuk hal asmaranya Dennis, akan ada orang dari masa lalu, mungkin temannya dari masa lalu yang akan hadir di dalam kehidupannya. Dan orang ini menjalin sebuah hubungan, tapi hubungan ini masih sebatas pertemanan, tidak lebih dari itu, karena orang ini selalu mendengarkan suara hatinya ketika ingin menjalin hubungan lebih serius dengan Dennis. Makanya pada akhirnya hubungan hanya sebatas teman, dan pada akhirnya hubungan ini juga akan berakhir dengan begitu saja. Jadi teman-teman, apa yang dilakukan Dennis dengan bongkar-bongkar aib di masa lalunya, tentunya hal itu berimbas pada seseorang yang ingin dekat dengannya. Ada rasa kekhawatiran, makanya di sini orang yang akan dekat dengan Dennis akan mendengarkan suara hati, akan berpikir lagi untuk seandainya berpikir ke arah hubungan yang serius. Nah, kekhawatiran ini wajar karena Dennis sudah keluar-keluar di media sosial tentang mantan pacarnya yang begini yang begitu, sampai hubungan seks aja sudah disebarkan di media sosial yang begini yang begitu. Nah, tentunya hal itu membuat ada perasaan-perasaan khawatir, was-was ketika ada orang yang ingin menjalin hubungan dengan Dennis. Seperti itu teman-teman ya untuk karir dan asmara Dennis. Jadi di sini disarankan, dinasihati, didengar juga boleh, dipakai juga boleh, nggak dipakai juga nggak apa-apa. Yang namanya nasihat itu, kalau nasihat baik ya semoga diterima dengan bijaksana. Karena di sini apa yang dilakukan pada akhirnya akan berimbas pada kehidupannya sendiri. Misalnya begini, dia berkata seperti itu, apakah dia tidak berpikir akan nama baik keluarganya? Apakah dia tidak berpikir akan masa depannya? Karena masa depan itu masih panjang, tidak sehari dua hari saja ya. Masa depan Dennis ini masih panjang. Ketika dia sudah berseteru dengan artis senior ini, pada akhirnya itu sama saja menutup pintu rezekinya di dunia entertain. Nah, demikian juga kalau dia setelah berhubungan dengan seseorang, kemudian dia bongkar-bongkar aib semuanya di media sosial, itu juga sama artinya menutup jodoh untuk dirinya sendiri. Itulah karma yang akan dialami Dennis di tahun 2023. Tapi yang namanya karma ini, apalagi karma ini karena perbuatan saat ini, alangkah baiknya sebelum karma ini turun, sudahlah untuk berbenah diri, mengakhiri perseteruannya dengan artis-artis senior, menjalin hubungan yang baik dengan sesama manusia, dan introspeksi, jangan hanya menyalahkan tanpa melihat apa yang sudah dilakukan. Kalau seseorang menyadari dia berhubungan dengan suami orang, pasti dia sudah harus siap dengan resiko yang akan dihadapinya. Ketika resiko itu terjadi, ya jangan menyalahkan orang lain, karena bisa dikatakan enak sama enak. Kemudian tentunya Dennis juga mendapatkan sesuatu dari RD. Nah, disinilah ada hubungan timbal balik. Tidak ada yang saling memanfaatkan, tapi saling menguatkan.